Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, para direksi, para medis, pasien dan keluarga yang sedang berkunjung, yang kita muliakan dan kita hormati. Islam agama yang menempatkan kejujuran sebagai standar akhlak yang tidak boleh ditawar-tawar. Ketika kita berbicara tentang rukun iman, tentu saja yang pertama dari rukun iman adalah kepercayaan kepada Allah. Dan untuk menjadi seorang muslim tidak cukup hanya dengan percaya di dalam hati, tetapi mesti ada ikrar, kita ucapkan dengan lidah. Maka seorang non muslim ketika dia konversi masuk Islam menjadi mu'allaf, tidak cukup hanya karena dia yakin, tetapi ada proses pensyahadatan yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Syahadat menjadi awal rukun Islam, dan syahadat ini tidak akan sah kecuali ada rukun yang pertama dari syahadat yang disebut dengan tasdiq. Dari kata-kata siddiq, jujur. Maka orang yang bersyahadat tetapi dia tidak percaya apa yang dia ucapkan, masuk dalam kategori munafik. Munafik ini berat, tetapi masyarakat kita lebih senang dituduh munafik daripada dituduh kafir. Padahal separah-parahnya orang kafir, siksaan yang Allah sediakan untuk mereka tidak seberat yang Allah sediakan untuk munafik. Saat kita baca literatur yang ditulis oleh para ulama, ketika diberitakan bahwa neraka itu ada 7 tingkat, yang paling ringannya ada pada tingkat atas, turun ke bawah. Semakin ke bawah siksanya semakin berat. Menariknya, sekaliber Firaun, Namrud, Haman, Abu Lahab CS, itu baru sampai di neraka yang ke-6. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, siapa lagi yang kemaksiatannya jauh lebih parah daripada Namrud, Firaun, Haman, Qarun, dan Abu Lahab CS, yang untuk kasus Firaun dan Namrud malah mengaku diri sebagai Tuhan? Apa jawaban para ulama? Mereka merujuk kepada ayat Al-Quran yang menyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu berada pada tempat yang paling bawah dari neraka. Bayangkan, ternyata menjadi munafik siksanya itu lebih berat daripada Abu Lahab CS. Tapi masyarakat kita merasa remeh munafik, tapi sangat tersinggung ketika disebut kafir. Kita tidak menempatkan logika untuk memahami sebuah kata. Maka sungguh bagi orang yang berfikir dengan logika yang benar, mereka akan sangat tersinggung ketika dimaki dengan sebutan kamu memang seperti manusia, daripada dimaki dengan kata yang terdengar kasar, kamu seperti binatang. Karena seburuk apapun yang disebut seperti binatang sudah pasti bukan binatang. Tapi ketika disebutkan seperti manusia, itu sudah pasti bukan manusia. Tapi belum pernah kita mendengar orang memaki dengan ucapan kamu seperti manusia. Kita hanya marah saat disebut kamu seperti binatang. Kenapa? Karena logika kita tidak diasah. Yang sudah mengasah logika pun ternyata tidak berjalan ketika berbicara dan tidak seimbang dengan pilihan kata.
Maka jujur menjadi penekanan yang kuat di dalam Islam. Seorang muslim yang tidak jujur, maka sudah terbukti padanya ada tanda munafik. Tapi apakah dia munafik yang sebenarnya? Tergantung apakah dia menikmati ketidakjujuran dan kedustaannya itu ataukah tidak. Ketika ketidakjujuran yang mengemuka, maka segala informasi dan data menjadi keliru. Ketika data yang diinput, yang dimasukkan keliru, maka hasil yang akan diperoleh juga akan keliru. Islam semuanya berbasis kepada data. Sebelum dunia ini mengenal statistik, Islam sudah lebih dahulu memperkenalkan tentang statistik. Sebelum di dunia ini ada identifikasi, maka Islam sudah lebih dahulu memperkenalkan identifikasi seseorang. Jangankan manusia, bahkan binatang pun harus ada identitas. Bayangkan, untuk menyembelih kurban disyaratkan binatang tertentu dengan usia yang tegas. Domba yang tidak boleh kurang umurnya dari setahun, dan kambing yang tidak boleh kurang dari 2 tahun. 2 tahun tepat, secara harfiah harus sudah merayakan ulang tahun yang kedua. Lembu yang sudah 2 tahun sudah merayakan ulang tahun kedua. Pertanyaannya, dari mana kita tahu usia-usia binatang ini sudah mencapai 2 tahun? Tidak ada cara yang lebih memungkinkan kecuali ada pendataan. Kita buat identitas untuk binatang tersebut, ada akte kelahiran. Bayangkan, Islam sudah memperkenalkan akte kelahiran binatang 14 abad silam, sedangkan kita yang mengaku hidup di zaman modern sampai tahun 2023, di Indonesia belum semua warganya mempunyai akte kelahiran. Bayangkan majunya peradaban di dalam Islam. 14 abad yang lalu, jangankan pemilik binatang, bahkan binatangnya sudah harus ada akte kelahiran. Tapi kita tidak mampu untuk menerapkan keindahan pengaturan di dalam Islam yang serba terjadwal, yang serba terukur dan terstruktur. Itu keindahan. Kenapa perlu ada pencatatan? Karena walaupun Islam mengapresiasi kejujuran, Islam juga sangat sadar bahwa manusia itu akan berlindung di balik kedustaan. Manusia itu akan berbohong. Maka betapa bahkan anak-anak dari kecil ketika mereka mencoba untuk jujur tidak diapresiasi, akhirnya mereka terlatih untuk menjadi bohong. Anak-anak kita di rumah ketika telat pulang di waktu malam, disambut oleh orang tuanya di depan pintu dengan pertanyaan, "Kenapa kamu telat pulang?" Naluri anak kecilnya tidak berjalan tentang ilmu bohong. Dia akan mencoba jujur. Bukan mencoba, dia akan menjawab dengan jujur. Karena jujur bukan uji coba. Tadi keasikan main game sama kawan-kawan mah. Dia jujur menjawab bahwa dia main game dengan kawan-kawan. Apa yang dia dapatkan? Bukan apresiasi atas kejujurannya, tetapi hukuman atas kesalahannya. Maka dia dibentak, dimarah, dimaki, dicubit, bahkan ditempeleng. Mulailah dia mencari proteksi. Malam ini dia pulang telat, menjawab jujur, dia dihukum. Malam besok terulang kasus tersebut. Ditanya lagi oleh ibunya, "Kenapa telat?" Dia sudah punya pengalaman trial and error. Malam kemarin jujur dimaki, kita coba untuk berbohong. Nah, tadi belajar dengan kawan-kawan, ada tugas PR untuk besok. Oh bagus, yang penaji kelembu ke ikan, ada mambu ke tak langkama. Pengalaman ini memberikan kesan kepadanya, rupanya kalau kita bohong selamat. Makanya akhir zaman kata orang tua, tepat mupalit yang sulit gelah. Orang-orang yang jujur akan dipersoalkan dan orang-orang yang bohong akan didamba-dambakan. Ini akhir zaman. Maka di masa lalu mendapati seorang yang pembohong itu luar biasa, sehingga orang yang bohong itu terkenal. Di zaman itu yang sangat terkenal sebagai pembohong adalah Musailamah. Maka sampai diberikan gelar Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang pembohong. Tapi zaman ini menjadi pembohong kita tidak akan terkenal, karena semua orang sudah bohong. Baru terkenal di zaman sekarang saat kita menjadi orang jujur. Kita menjadi spesies langka yang harus dipelihara dari kepunahan. Maka kalau ada seorang saja yang jujur, ite lidunya, oh makanya tepat lagi alih gitu ya. Kenapa? Menunjukkan bahwa jujur itu sudah menjadi sebuah produk langka di masa sekarang. Maka na'udzubillah, Islam mengapresiasi kejujuran. Ada siddiq, ada tasdiq, dan itu menjadi salah satu tanda kenabian. Sifat Nabi adalah jujur, dan tidak adanya jujur menjadi sifat bagi orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Lalu Nabi menyatakan, iyyakum was-sidqa, tetaplah kalian dalam keadaan jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah mencatat kalian sebagai orang yang jujur. Jujur akan membawa kalian kepada ketenangan. Orang yang jujur, apapun risiko di depan, ketika dia menjawab jujur, setidak-tidaknya dia tidak harus berpikir kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah menyampaikan kebenaran di awal. Kalau salah langsung diponis salah, apabila benar ya sudah benar. Kalau atas kesalahannya yang dia sampaikan secara jujur tidak ada hukuman, maka ke depan dia menjadi lebih tenang. Tapi orang yang selamat sementara karena kebohongan, dia harus berpikir keras untuk berbohong berikutnya menutupi kebohongan sebelumnya. Dan indahnya dalam sejarah, ketika Abu Sufyan saat menjadi tokoh Quraisy dan belum mendapatkan hidayah Islam, sebab Abu Sufyan baru memeluk Islam di tahun penaklukan Mekah. Beliau berdagang ke negeri Syam, Palestina sekarang, di bawah kekuasaan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Heraklius berkunjung ke Damaskus, ke Suriah. Dia sudah mendengarkan informasi tentang seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad dan hidup di Mekah. Karena Damaskus adalah wilayah Arab, bertanyalah Kaisar Heraklius kepada asisten-asistennya, coba carikan untuk saya seorang yang berasal dari tempat pria yang mengaku nabi ini, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang dirinya. Maka dicarilah, dan ketemulah mereka dengan kafilah dagang dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan diundang untuk bertemu dengan Kaisar Heraklius. Setelah Abu Sufyan memeluk Islam, beliau menceritakan kembali sejarah pertemuannya dengan kaisar tersebut. Apa kata Abu Sufyan saat itu? Kalaulah bukan karena merasa malu sebagai seorang pemimpin saya berbicara bohong, maka sungguh saya akan berbohong menjawab pertanyaan raja tersebut terkait dengan Muhammad. Tapi berbohong untuk seorang pemimpin adalah sebuah kenistaan. Maka saya terpaksa menjawab pertanyaan Kaisar Heraklius apa adanya. Pertanyaan dari seorang raja itu berkelas, terstruktur seperti penyidik menanyakan kepada tersangka. Dia terstruktur, ada kerangka berfikirnya. Ini pria yang mengaku nabi di antara kalian, apakah dia keturunan raja-raja sebelumnya? Ini orang yang mengaku nabi di tengah-tengah kalian, apakah ada sifatnya yang tidak terpuji? Ini orang yang mengaku nabi di antara kalian, apakah dia pernah berbohong kepada kalian? Ditanyakan seluk-beluknya dan dijawab oleh Abu Sufyan sejujur-jujurnya. Beliau tidak berani berbohong, padahal beliau penyembah berhala. Beliau bukan Kristen, beliau bukan Yahudi, beliau penyembah berhala, bukan pula Majusi. Apa yang terjadi? Dari rangkaian pertanyaan yang disusun oleh Kaisar Heraklius, lalu dirangkum dengan jawaban tersebut, beliau sampai pada sebuah kesimpulan. Apa kata Kaisar Heraklius? Bila benar pria yang engkau katakan ini seperti jawabanmu, maka yakinlah suatu saat dia akan berkuasa di atas bumi yang sekarang sedang aku pijak. Pertanyaan dari seorang pemimpin berkelas. Mereka dilatih untuk berpikir rasional. Maka ketika sekarang kita akan menghadapi tahun-tahun politik, perhatikanlah orang yang menawarkan diri untuk menjadi calon legislatif, menjadi kepala daerah sampai kepala negara. Perhatikanlah apakah narasi mereka terstruktur ataukah tidak, apakah mereka jujur ataukah tidak. Maka menjadi sebuah anomali ketika masyarakat menjadi apatis di bidang politik. Mereka tidak lagi peduli. Maka saya sering katakan, kalau menjadi legislator, anggota Dewan, DPRK, DPRA, DPR RI, dan anggota DPD, bila mereka kampanye menawarkan program, nanti kalau saya terpilih kita akan bangun jembatan, kalau saya terpilih kita akan bangun jalan. Maka tanyakan kembali kepada beliau, Anda mau jadi anggota dewan atau mau jadi kepala PU? Ataukah Anda ingin jadi kontraktor? Kenapa? Anggota dewan tidak punya program untuk membangun jalan. Anggota dewan tidak punya program untuk membangun jembatan. Karena tugas dewan tersebut hanya 3. Legislasi, pengaturan kanun, pembuatan kanun, kemudian penganggaran dan pengawasan. Bukan untuk eksekusi. Tapi sayangnya masyarakat di negeri ini selalu berharap eksekusi pembangunan itu dari dewan. Maka sibuklah dewan kita berbicara tentang aspirasi, bukan lagi tentang legislasi. Makanya kanun di negeri kita, perda di negeri kita mandek, tidak ada yang berjalan. Kita ribut tentang bendera bulan bintang.
Sudah hampir 20 tahun, undang-undangnya sudah ada, tetapi kanun undang-undang turunnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang fokus tentang kanun kecuali menjelang pemilu. Maka setiap kali menjelang pemilu selalu naik bendera MOU Helsinki dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah terpilih semuanya menjadi diam-diam saja. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlu kecerdasan bagi kita untuk menilai siapa yang layak untuk menjadi calon pemimpin dan siapa yang kita amanahkan untuk menjadi pemimpin kita. Lihat saja apakah dia jujur atau tidak. Yang kedua, baru dinilai pemikirannya terstruktur atau tidak. Yang ketiga, narasinya itu mudah dicerna ataupun tidak. Maka mudah-mudahan pengalaman sejarah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kecerdasan untuk menilai sesuatu, sehingga sebagaimana kata orang tua, oh iput angin kamu pu cicim, wati ikim kamu pu basah. Orang tua kita tersebut tidak perlu bicara panjang-panjang, hanya dari mukaddimah sudah tahu kemana arah tujuannya. Sekarang ini kita sudah sampai pada kesimpulan, tetapi orang yang mendengar belum paham apa yang sedang dibicarakan. Maka ada sebuah anomali, ada pendidikan, ada kecerdasan emosi yang tidak lagi berjalan dalam masyarakat. Maka harusnya di lembaga kesehatan kita dulu mengetahui bahwa pakar-pakar kesehatan begitu melihat garis wajah pasien langsung dia tahu ini penyakitnya. Kenapa? Karena terlihat dari gelagat wajahnya. Mata kita tidak bisa merahasiakan. Mata tersebut dia akan menceritakan tentang kondisi kejiwaan apa adanya. Maka kita tahu siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Kita tahu siapa yang senang dan siapa yang susah. Karena mata tidak pandai untuk berbohong. Makanya dalam ilmu orang-orang yang bekerja di reserse, di kepolisian, mereka selalu melihat wajah manusia, mereka selalu melihat matanya. Oleh karena itulah Abdullah bin Salam, seorang rahib pendeta Yahudi, ketika Muhammad datang ke Madinah dalam perjalanan hijrah, beliau ikut bergabung dengan rombongan-rombongan orang yang menanti kehadiran Rasulullah. Apa kata beliau? Saya ingin melihat wajah orang yang mengaku Nabi ini. Apakah guratan wajahnya adalah wajah pembohong ataukah dia seorang yang jujur? Tapi begitu Muhammad hadir didampingi oleh Abu Bakar, bangkit beliau ini untuk melihat langsung Abdullah bin Salam. Apa yang terjadi? Falamma ra'aituhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Begitu aku melihat wajah Muhammad, yakinlah aku bahwa wajah model ini bukanlah wajah pembohong. Kenapa? Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, mereka dididik dengan keterampilan yang tinggi untuk membaca guratan wajah. Fakana awwalu ma takallam ma sami'tu takallama an qala. Kalimat yang pertama aku dengar dari mulutnya terucap adalah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsyus salam, sebarkan kedamaian. Mungkin lebih filosofisnya, ucapkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Dan yang terakhir katanya, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang sedang terlelap. Tadkhulul jannata bis salam, pasti kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka 4 perkara ini menjadi standar akhlak kemanusiaan, bukan hanya tentang Islam. Manusia ingin aman, manusia ingin makan, manusia ingin terhubung, kemudian manusia juga ingin mempunyai pondasi mental yang kuat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin apabila kerabat-kerabat kita yang sedang dirawat, mereka merasa aman karena ada doa yang selalu terucap. Mereka mendapatkan nutrisi aman dari rasa lapar. Mereka terhubung dengan silaturahmi karena ada kerabat yang berkunjung, dan mereka mempunyai pondasi yang kuat keimanan kepada Allah yang selalu terhubung dalam zikir dan solat-solatnya. Insya Allah pengobatannya akan lebih cepat sembuh dan mereka akan keluar dari rumah sakit ini dalam keadaan kuat lahir dan batin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.